Selamat pagi, saudara-saudara. Hari ini kita akan melanjutkan Keluaran ya, pasal yang ke-22. Keluaran 22. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpuan gandum dan gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dialog orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu apakah ia tidak mengeluarkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seorang meminjam seekor binatang dari temannya, dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku,
orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur, maka apabila ia berseru-seru padaku, aku akan mendengarkannya. Sebab aku ini pengasih. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu laki-laki, haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau berbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu 7 hari lamanya. Anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya, tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang yang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Ya, terima kasih. Nah, kita melihat di Keluaran 22 ya. Jadi setelah peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perhambaan di Mesir, bagian yang kedua ini menjelaskan tentang peraturan, perintah yang Tuhan berikan kepada umatnya. Bagaimana mereka harus terus hidup dan perjanjian yang dibuat untuk mereka. Ayat yang kedua, pasal yang ke-22 ini sambungan dari Keluaran 21 ya, mengenai civil law atau sebuah hukum negara. Kalau kemarin Keluaran 21 itu memberikan jaminan terhadap diri manusia, maka Keluaran yang ke-22 ini kita belajar mengenai peraturan tentang jaminan terhadap harta atau milik sesama manusia. Dan juga kita belajar mengenai aturan untuk hidup kudus ya. Ada 4 hal yang akan dipelajari tentang percurian, tentang perzinahan, peraturan terhadap dosa yang kecil, peraturan terhadap orang yang tidak mampu, dan peraturan lainnya. Nah, yang pertama adalah tentang pencurian ya. Di ayat yang pertama, apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya, menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yaitu 5 ekor lembu. Ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Nah, hukum yang berlaku terhadap pencurian ya, dalam pasal ini dijelaskan ketika seseorang itu mencuri dan dia tertangkap, itu harus memberikan ganti rugi. Ya, ayat yang ke-33, ayat yang ke-3. Dan ganti rugi itu harus diberikan kepada pemilik dari barang atau binatang yang telah dicurinya. Nah, kita tadi sudah belajar ya, sudah membaca bahwa seorang pencuri dia memberikan ganti rugi sebesar 4 kali lipat untuk domba dan 5 kali lipat untuk lembu jika hewan itu yang dicuri itu sudah dijual atau dibantai. Nah, di ayat yang berikutnya, ayat 4 dan 7 itu menjelaskan jika hewan yang dicuri itu masih terdapat padanya atau dalam keadaan hidup, baik lembu, ya keledai ataupun domba, maka pencuri itu harus membayar kerugian sebesar 2 kali lipat. Nah, ini sama ditegaskan di ayat yang ke-7 ya. Hal ini juga berlaku terhadap uang atau barang curian dalam ayat yang ke-7. Maka pencuri itu juga harus membayar kerugian 2 kali lipat dari barang curiannya. Nah, apa sih yang kita cermati dalam pasal ini? Ya, kalau tadi menyangkut mengenai binatang, jika binatang yang dicuri itu masih hidup, maka ada kemungkinan bahwa pencuri itu bisa mengembalikan binatang yang sama kepada pemiliknya. Tetapi kalau pencuri ini mengambil binatang, ya binatang yang dicuri ini udah dijual, dibantai, ya pencuri itu harus mengganti dengan binatang yang lainnya. Nah, ayat yang kedua ya, kita balik yang kedua mengenai pencuri. Ketika ada pencuri atau seorang pencuri kedapatan mencuri dan dipukul sampai mati, dan hal itu terjadi pada saat itu, maka pembunuhnya ini tidak dianggap bersalah atau tidak berhutang darah ya, dituliskan di situ. Tapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, ya maka pembunuh ini
itu dianggap bersalah atau berhutang darah. Nah, yang berikutnya kita belajar mengenai hukum atau peraturan jika kita merusak barang milik orang lain. Ini menyangkut tentang kelalaian. Kalau kita melihat di ayat yang ke-5 dan 6 tentang kelalaian, ya seseorang yang melakukan kelalaian, ya sekalipun orang itu berkata, aduh maaf ya saya nggak sengaja melakukannya, orang itu harus tetap mengganti kerugian yang dilakukan. Nah, bagaimana penjelasan dari ayat ini? Ya, ayat yang ke-5, jika seseorang menggembalakan ternak di ladang atau kebun anggur, ternak itu dibiarkan berjalan lepas, makan habis ladang orang, maka orang itu harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya. Orang itu harus bertanggung jawab atau memberikan hasil terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugiannya. Nah, yang ke-6 adalah ayat ke-6, jika seorang menyebabkan kebakaran, membuat kerugian, maka orang yang menyebabkan kebakaran tersebut, dia juga harus mengganti kerugian itu sepenuhnya. Nah, bagaimana dengan ayat lainnya? Kita lihat di ayat yang ke-7, ayat 13. Jika ada orang, dia menitipkan barang kepada temannya, itu bisa uang, bisa barang itu dicuri dari rumah itu, dan didapati pencuri, ya dia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Di ayat 8, ya jika pencuri tersebut tidak didapatkan, maka tuan rumah ini harus menghadap Allah, ya dia harus bersumpah bahwa dia tidak mencurinya, dia tidak mengulurkan tangannya, mengambil harta kepunyaan temannya. Ayat yang ke-9 itu menegaskan bahwa dalam tiap perkara mengenai harta, baik itu hewan ataupun barang atau apapun yang hilang, jika seseorang mengatakan bahwa barang tersebut adalah kepunyaannya, maka perkara yang ada antara kedua orang ini harus dibawa ke hadapan Allah. Dan siapapun yang dipersalahkan oleh Allah, dia harus membayar kepada temannya sebagai ganti kerugian 2 kali lipat. Nah, ayat 10-15 ini menjelaskan mengenai penitipan ya. Nah, bagaimana kalau yang dititipkan binatang ya, di ayat yang ke-10. Jika binatang yang dititipkan itu mati, ya patah kaki, dan tidak ada saksinya, maka diperlukan sumpah di hadapan Allah. Ayat yang ke-11, nah sumpah ini yang dilakukan di hadapan Tuhan itu menjadi penentu dari sebuah kebenaran. Nah, pemilik ini dia harus menerima sumpah itu, dia tidak perlu membayar kerugian. Nah, ayat 12 menegaskan jika barang yang dititipkan itu dia barang itu benar-benar dicuri, maka orang itu harus membayar kerugian terhadap pemiliknya. Bagaimana dengan binatang? Jika binatang diterkam oleh binatang buas, maka binatang yang dibawa itu sebagai bukti, dia tidak perlu membayar ganti binatang yang diterkam. Ayat ke-14 kita bisa melihat jika seseorang meminjam seekor binatang dari temannya, kakinya patah, mati, pemiliknya tidak ada di situ, maka orang itu harus membayar ganti kerugian. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak diperlukan membayar ganti kerugian. Jika binatang yang disewa itu, maka kerugian itu sudah masuk dalam uang sewanya. Jadi kalau kita melihat ya ayat ini ada beberapa hal yang dibahas tentang pencurian, peraturan yang diberlakukan terhadap pencuri, peraturan tentang pinjam meminjam ya. Kalau kita melihat zaman dahulu itu ternak ladang gandum itu menjadi hak milik seseorang. Kalau sekarang tuh bahasa kerennya investasinya seseorang. Nah, sehingga diperlukan peraturan ini supaya ada sebuah keteraturan terhadap kepemilikan atau hak milik seseorang. Nah, peraturan ini juga dibuat sebagai bentuk keadilan terhadap seseorang yang berbuat salah. Nah, kita melihat di ayat berikutnya itu mengenai perzinahan, mengenai peraturan terhadap dosa yang keji ya, di ayat yang ke-16 sampai ke-20. Jadi kalau ayat 16 itu menjelaskan mengenai seseorang yang dia membujuk seorang anak perawan belum bertunangan tidur dengan dia, maka peraturan yang ditetapkan di sini haruslah ia mengambilnya menjadi istri dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikan kepadanya, maka ia harus membayar
perak itu sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perawan itu. Nah, ayat ini itu sedang berbicara tentang sebuah peraturan yang diberlakukan pada kasus hubungan orang yang bukan suami istri. Jadi kalau kita lihat peraturan ini sangat menghormati sebuah hubungan yang kudus atau pernikahan yang kudus. Ya, bahwa Allah itu menghendaki untuk setiap kita itu hidup kudus. Nah, bagaimana ayat berikutnya ini menyangkut peraturan terhadap dosa yang keji. Ya, ayat 18, 19, 20. Ya, menjelaskan sebuah peraturan tentang dosa yang keji. Apa yang membedakan? Apa sih yang dimaksud dosa yang keji bagi Allah? Nah, kalau kita membaca di dalam ayat ini, 3 hal yang perlu dicermati mengenai dosa yang keji adalah ketika orang tersebut itu melanggar dosa ini, itu terdapat sebuah hukuman. Hukumannya adalah hukuman mati. Jadi kita lihat di ayat 18. Seorang ahli sihir perempuan jangan engkau biarkan hidup. Ada sebuah hukuman, kematian. Ayat 19, siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Ini adalah tentang dosa yang keji ya. Ayat yang ke-20, siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah dia ditumpas. Ya. Kita lihat penyembahan berhala itu menjadi sebuah kejahatan atau hukum yang diancam dengan hukuman mati. Nah, di ayat berikutnya kita melihat mengenai peraturan terhadap orang-orang yang tidak mampu ya. Jadi peraturan ini diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Yang pertama adalah ayat ke-21. Peraturan bahwa orang asing tidak boleh dilecehkan. Mereka tidak boleh ditindas, mereka tidak boleh ditekan. Alasannya apa? Karena mereka itu dulu juga adalah orang asing di tanah Mesir. Nah, yang menjadi contoh di sini adalah janda dan anak-anak yatim. Jadi janda dan anak-anak yatim ini tidak boleh ditindas. Bahkan kalau kita baca di ayat 23, ayat ke-24, Allah itu mendengar seruan mereka. Allah memperhatikan ya keadaan mereka, kondisi mereka secara khusus. Ayat yang ke-24 di mana dijelaskan Allah ini mengadakan perhitungan yang berat kepada orang-orang yang menindas janda dan anak-anak yatim. Ya, dituliskan murka Allah akan bangkit. Ya, bahkan Allah akan membunuh orang-orang yang menindas janda dan anak-anak yatim. Ayat ke-25 ini mengenai peraturan hal pinjam meminjam kepada orang miskin. Nah, ini ditegaskan jika seseorang meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatnya dan orang itu miskin, maka jangan berlaku sebagai penagih hutang. Jangan bebankan bunga kepada orang tersebut. Ayat yang ke-26, 27 yaitu menjelaskan tentang peraturan mengenai hal gadai ya. Jika seseorang mengambil jubah teman sebagai gadainya, maka haruslah dia mengembalikan kepadanya sebelum matahari terbenam. Karena ya cuma jubah itu aja yang menjadi penutup tubuhnya. Nah, bagaimana peraturan yang lainnya? Ya, kita baca di ayat ke-28 sampai 31. Ya, ayat 28 menjelaskan tentang janganlah mengutuki Allah. Jangan menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Jadi, seorang pemimpin itu harus dihormati. Seorang pemimpin yang sudah diberikan Allah ya dalam kehidupan kita itu harus dihormati. Ayat ke-29 sampai 30 itu peraturan tentang hasil pertama mereka ya kepada Allah. Jadi di sini dikatakan janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu, hasil anggurmu, juga yang sulung dari anak lelakimu harus kau persembahkan kepadaku. Ya, demikian juga diberlakukan terhadap lembu sapi, kambing domba, itu juga harus dipersembahkan kepada Allah. Nah, bagaimana ayat yang ke-31, ya ini penegasan bahwa haruslah menjadi orang-orang yang kudus bagi Allah. Ya. Nah, ketika kita mempelajari hal ini, ketika kita membaca ya dalam pasal ini, amanat teks apa yang kita dapatkan yaitu yang pertama, Allah menjamin hak milik seseorang. Allah menjamin hak milik seseorang ini supaya tetap aman. Yang kedua adalah Allah menghendaki umatnya untuk
hidup kudus, tidak berzina, tidak melenceng. Ya. Bagaimana aplikasinya? Apakah ya saya itu suka mengingini barang milik orang lain? Yang kedua adalah apakah saya sudah hidup kudus? Sekian ya pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya, kita responi dengan lagu Yesus Kau Kebenaran. Biarlah kita terus menaati kebenaran firman Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagi-Mu, janji-Ku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Aku hidup bagi-Mu, aku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagi-Mu, tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, ku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Syukur. Biarlah pagi ini kita terus mengucap syukur karena kita semua mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Banyak peraturan yang menjamin keadilan, keamanan, kesejahteraan untuk umat manusia.
Kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kami memperoleh kebenaran firman Tuhan yang dari Allah, yang terus menjamin keadilan, kekudusan, hidup dengan sejahtera, aman, dan ada keselamatan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Kami terus mengucap syukur ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami boleh terus dalami di dalam nama Tuhan Yesus.